Identitas nasional, konsep dan urgensi identitas nasional. Istilah identitas nasional atau nation identity berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakannya dengan pihak lain. Kata nasional diartikan sebagai identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia seperti saling menghormati antar sesama dan lain sebagainya. Urgensi identitas nasional Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. 2. Identitas nasional sebuah negara sangat penting bagi kelangsungan hidup dan negara tersebut. 3. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Unsur-unsur identitas nasional suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus bersifat ekspresif yang ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis. 2. Agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 3. Kebudayaan pengetahuan Indonesia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Nomor 4. Bahasa. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika dan tantangan identitas nasional pada negara Indonesia saat ini sangat berat. Terlebih masuknya ideologi radikal Khalifah yang ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi tunggal bangsa Indonesia. Yang membuat miris dan semakin parah adalah orang-orang tidak lagi bisa membedakan mana budaya dan mana agama. Budaya asing yang melekat pada agama telah dianggap sebagai agama. Akibatnya, penampilan orang tersebut menjadi kearab-araban, padahal mereka bukan orang Arab, serta mempunyai tradisi dan budaya sendiri. Integrasi nasional, konsep dan urgensi integrasi nasional. Integritas berarti memberi tempat dalam satu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan, bulat, dan utuh. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama, meski masyarakat memiliki jati diri, golongan, agama, etnis, dan lain-lainnya yang berbeda. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kekayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat di suatu negara senantiasa diwarnai oleh konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik berupa fisik material, seperti sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara, semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Kesatuan integrasi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena untuk menghindari konflik serta memperpecah antar golongan masyarakat. Ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai macam kebudayaan. Arti pentingnya persatuan memang tidak lepas dari perjuangan kemerdekaan yang sudah dicapai bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini merupakan keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang bersatu dalam suatu kekuatan dan kerukunan beragama, berbangsa, dan bernegara yang harus diinsafi secara sadar. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan. 1. Percobaan invasi asing. Aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Invasi bisa menjadi penyebab perang.
bisa digunakan sebagai strategi untuk menyelesaikan perang atau bisa menjadi inti dari perang itu sendiri. Korupsi, tindakan penjabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. 3. Kolusi. Sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Di Indonesia, kolusi paling sering terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa tertentu. Konstitusi Negara Indonesia. Konsep dan urgensi konstitusi negara. Konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dengan hukum negara yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Setiap negara memiliki konstitusi, karena apabila tidak ada konstitusi dalam suatu negara, maka negara tersebut susah untuk menjalankan pemerintahannya dan akan kacau. Konstitusi di negara maju dan negara berkembang berbeda-beda, tergantung bagaimana konstitusi dalam negara tersebut, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran Dan tidak kriminal demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Tapi tidak setiap negara memiliki konstitusi tertulis, yaitu Inggris, Israel, dan Selandia Baru. Dinamika dan tantangan konstitusi negara. Dalam perjalanan kehidupan kenegaraan di Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami dinamika pasang surut antara konsekuen dan tidak konsekuen. Dinamika tersebut dapat dilihat dari tahapan periode berikut. Periode 1945 sampai 1949 berlakunya Undang-Undang Dasar NRI 1945, namun tidak sempurnanya dijalankan secara konsekuen. Di antaranya, dijalankannya sistem parlementer, merubahnya fungsi KNIP dari pembantu presiden ke legislatif. Periode 1949 sampai 1950 berlakunya Konstitusi RIS. Periode 1950 sampai 1999 berlakunya Undang-Undang Dasar sementara. 1959 hingga periode 1999. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui dekret presiden. Perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah faktor penyusunan rancangan undang-undang dasar yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa sehingga belum begitu sempurna. Hasil-hasil amandemen yang bersifat fleksibel diantaranya semua anggota MPR dipilih melalui pemilu, presiden dan wapres atau wakil presiden tidak harus WNI asli, tapi WNI sejak kelahirannya.